Ya, ini materi hari ini untuk motivasi adalah mengapa harus kuliah. Oke, ini sorry, ini ketutupan. Ya, iya. Kuliah merupakan salah satu kewajiban, ya. Jadi sebetulnya untuk menimba ilmu, ya menimba ilmu, menambah wawasan dan kemudian belajar itu memang kewajiban kita, ya. Karena apa? Karena di agama apapun, ya kita memang diharuskan atau diwajibkan untuk selalu meningkatkan diri, meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan dan selalu belajar. Ya. Makanya ini saya anggap suatu wajib, yang wajib kuliah. Ya. Karena di agama apapun ternyata meningkatkan ilmu, belajar itu adalah suatu kewajiban umat manusia. Ya. Nah, ini di samping itu, kalau kita untuk kebutuhan kita nanti dalam berkarir, ya tentunya kuliah itu penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kita mau berkarir, mau mencapai cita-cita, atau kita ingin nanti kalau sudah lulus ingin berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Kalau tidak ada keterampilan, tidak ada ilmu, mana bisa? Semua pasti butuh ilmu. Ilmu dapat didapat dari tempat kuliah kita. Kemudian kita tambah dengan mencari pengalaman. Nah, mencari pengalaman di mana? Mencari pengalaman tentunya di luar tempat kuliah kita. Misalkan kalau misalnya di komputer, kalau adik-adik atau anakku yang mengambil ilmu komputer, tentunya pengalaman-pengalaman bisa Anda cari untuk menambah wawasan, ikut komunitas. Ya. Misalkan kalian penggemar ingin misalnya membuat website, ada komunitas-komunitas website. Komunitas membuat animasi, banyak sekali. Nah, ini ilmu tadi ya, termasuk yang didapat di luar, ya, di luar kampus. Ya. Meskipun di kampus nanti dasarnya ya, Anda juga diberi. Tapi alangkah baiknya kalau kita selama kuliah tidak hanya menelan ilmu dari dosen saja, tapi juga kita menimba ilmu di luar kampus. Itu lebih bagus lagi. Jadi tidak istilahnya tidak besok itu dalam menjalankan kuliah tidak tergantung pada dosen, ya. Meskipun dosen di sini tetap membimbing kalian, membimbing, mengarahkan, ya, memberi tahu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ya, tetap dibimbing. Ya. Itu memang kewajiban kita selaku pengajar, selaku dosen di kampus kita. Nah, hubungannya apa dengan keterampilan dan pengetahuan tadi? Ini erat sekali dengan karir, pengembangan karir kalian. Tentunya semua ingin berkarir. Semua orang ingin menunjukkan eksistensi diri. Dengan apa? Dengan keberhasilannya. Salah satunya adalah berkarir. Ya, baik itu di bidang pekerjaan, ya, maupun nanti berkarir dengan membuat suatu usaha sendiri. Ya.
Tidak hanya, jadi kalau kita berbicara karir, itu jangan kita identik, oh saya harus bekerja kantoran. Ya. Jadi karir itu dapat dicapai tidak hanya kalian bekerja di perkantoran saja atau di perusahaan, tapi bisa karir itu dicapai dengan kita berusaha sendiri, berwirausaha sendiri, ya. Berwirausaha sendiri, itu yang saat ini yang yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi masyarakat Indonesia ya itu jangan tergantung dalam bidang pekerjaan ya, jangan tergantung oleh pemerintah. Makanya ini UKM itu selalu digiatkan oleh pemerintah ya. Inginnya pemerintah ya itu masyarakat Indonesia tidak hanya mengandalkan pekerjaan di lahan ya, tapi diharapkan kalian bisa berwirausaha. Ini ya yang diharapkan seperti itu. Ya. Kemudian alasan kenapa harus kuliah? Ya. Kuliah sekarang merupakan standar pendidikan terendah, ya. Bukan kualitas lulusan dari kampus itu rendah, bukan ya. Ini dalam arti standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah sekarang itu masyarakat Indonesia minimal berpendidikan D3 atau S1. Sekarang pemerintah meningkatkan standar minimal pendidikan masyarakat Indonesia. Kalau di zaman saya kemarin tahun 90-an ya, itu pendidikan minimal masyarakat Indonesia masih SMA. Ini sudah 20 tahun atau 20 tahun ya sekitar itu ya, tahun 90-an, ini 20. Oh, ya 15-an tahun ya, 15 tahun kemudian ini standarnya sudah beralih. Sekarang minimal pendidikan di Indonesia itu D3 atau S1. Ya. Jadi tuntutan dari pemerintah, masyarakat Indonesia harus minimal pendidikannya adalah D3 atau S1. Nah ini, ya. Kemudian apa alasan harus kuliah lagi? Ya, harus untuk studi lanjut lagi adalah untuk peluang kerja semakin besar. Ya. Jadi probabilitas ya kalian mendapatkan pekerjaan, untuk dapat bekerja itu peluangnya sangat besar. Apakah di SMK atau SMA itu kurang dibekali dengan ilmu-ilmu atau materi-materi yang bisa untuk dapat bekerja? Tentu dibekali, ya dibekali. Namun untuk dunia perusahaan itu tuntutannya adalah lebih banyak, lebih besar. Ya. Mungkin kalau di lulusan SMA, kalau kalian bekerja di perusahaan atau di pabrik, ini pasti posisinya juga beda kalau kalian nanti lulus dengan D3 atau S1. Kalau SMA mungkin setara dengan operator ya, operator di pabrik seperti itu. Ya. Nah kalau nanti kalian D3 atau S1, nanti kalau D3 kemudian lanjut S1 lagi, nah peluang kerja semakin besar karena posisi-posisi pekerjaan yang dibutuhkan kalau kalian melihat di lowongan kerja itu pasti D3 garing S1, D3 strip atau garing S1. Jadi yang dibutuhkan D3 atau S1. Itu. Nah, ini boleh kalian nanti melihat ya di tempat di loker-loker lowongan itu ya, pasti yang dibutuhkan itu. Yang minimal D3 atau S1.
peluang kerja semakin besar. Jadi keuntungannya, benefitnya kalian kuliah lagi yang mengambil D3 ini, itu adalah peluang kerja semakin besar. Nah, ini kemudian dapat meningkatkan derajat. Ya, maksudnya apa di sini dapat meningkatkan derajat? Ya, tentunya kalau nanti kalian berhasil, ya istilahnya karirnya berhasil, kemudian tentu status akan meningkat, itu otomatis ya. Jadi selalu mengiringi ya istilahnya, mengiringi. Jadi kalau nanti kalian berhasil dari lulus ya setelah dari D3 atau di Estibang ya, di Harapan Bangsa maupun di Estibang, nanti setelah lulus berhasil dan karir tentu dapat meningkatkan derajat kalian. Dengan status ya, maksudnya di sini ada statusnya. Ya. Statusnya akan meningkat. Karena nanti jangan disia-siakan waktu mengambil perkuliahan ini, ya, pembelajaran ini, jangan disia-siakan waktunya. Ya. Yang intinya adalah harus banyak praktek. Ya. Harus banyak praktek. Kemudian lanjutnya adalah punya peluang karir yang lebih baik. Ya, tadi itu kaitannya itu tadi. Sekarang banyak perusahaan dunia industri yang membutuhkan D3 atau S1 ya. Tentunya yang mempunyai kompetensi keahlian ya ini. Nah, saya ulangi lagi, yang dibutuhkan di samping itu tadi derajat D3 ya, strata D3 atau S1 plus mempunyai keterampilan skill itu yang harus dipunyai kalian nanti ya. Nah, di sini kuliah sebagai jalan untuk pendidikan yang lebih tinggi, jelas ya, tadi sudah saya sampaikan ya, dari SMA. Karena apa? Itu tadi, kalau kalian nanti setelah lulus D3, kalian bisa melanjutkan S1. Dari S1 pengen kuliah lagi, ngambil S2. S2 lulus pengen kuliah lagi, ngambil S3. Nah itu. Ya. Jadi kuliah ini sebagai jembatan kalian untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Ya, itu memang sudah diatur oleh Permendikbud ya. Kalau kalian mau melanjutkan S2 ya harus S1 dulu. Ya kalau mau melanjutkan S1 ya harus D3 dulu ya. Seperti itu. Jadi berproses ya, bertahap. Nah, ini pekerjaan jurusan vokasi yang paling dibutuhkan di industri. Saat ini jurusan vokasi memang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Vokasi kemarin sudah saya sampaikan, apa arti vokasi, masih ingat? Program vokasi ini adalah program yang singkat, kemudian yang praktis, ya, yang dibutuhkan oleh Dudi. Jadi di sini program vokasi ini disetting setelah lulus, ya, mahasiswa setelah lulus itu harus bisa bekerja. Itu memang harus, memang itu program pemerintah. Karena itu Amik dan Aba, ya, Estibang juga itu diwajibkan untuk mencari, ya, bekerja sama, ya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena kalian nanti kalau di Amik di semester 5 ya, itu ada program magang. Ya. Itu di semester di bulan ketiga ya, bulan ketiga itu ada magang juga ya. Ya, jadi pendidikan vokasi ini memang pendidikan yang praktis, yang begitu lulus
mahasiswa lulusan itu harus bisa bekerja dengan ilmunya yang dia dapat. Ya. Nah, ini sekarang ya, ini programnya. Makanya Pak Jokowi ya, program pemerintah ini Pak Jokowi selalu mensupport, mendorong ya untuk pendidikan vokasi itu betul-betul bisa mengentaskan pengangguran, bisa membantu masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja. Itu. Makanya dari pemerintah itu pun untuk perguruan tinggi vokasi itu banyak disupport ya dengan adanya bantuan-bantuan baik itu beasiswa ya maupun beasiswa mahasiswa maupun beasiswa dosen maupun bantuan-bantuan yang lain ya ini disupport oleh pemerintah, dibantu ya karena itu tadi, karena ini memang program pemerintah dalam rangka untuk mengentaskan pengangguran ya, untuk mengurangi membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan ya, seperti itu. Nah, AMIK dan ABA Istibang apakah termasuk perguruan tinggi vokasi? Betul. Ya. AMIK ABA Istibang merupakan lembaga pendidikan vokasi. Karena itu nanti di dalam pembelajaran kalian nanti teori hanya 20%. Jadi diperbanyak prakteknya. Karena itu tadi, karena untuk mendukung kalian nanti begitu lulus bisa mempunyai skill, keahlian, dan bisa untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri. Ya. Gitu. Kemudian ini ya keuntungan kuliah jurusan vokasi. Ini ada beberapa. Ya. Ini kemarin saya ambil sumber yang bisa dipercaya dan ini memang dari Permendikbud ya. Nah, jadi sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan vokasi lebih banyak praktek dibanding teori. Ya, jadi perbandingannya praktek 80%, teori hanya 20%. Nah, kurikulum yang kita buat ya, yang kita terapkan pada kalian nanti adalah kurikulum yang dibutuhkan oleh Budi. Jadi kurikulum kan berisi materi-materi perkuliahan. Nah, materi-materi tadi itu yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Itu. Jadi itu tadi saya ulangi, lebih banyak praktek. Saya harapkan nanti kalian semua rajinlah untuk praktek. Ya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera selesai, ya, segera usai. Jadi kalian bisa sering praktek di kampus. Ya. Kemudian kuliah singkat, ya, kuliah singkat. Karena apa? Karena untuk program yang AMIK adalah program 3 tahun. Nanti meskipun kita di dalam Permendikbud itu program 3 tahun, kenyataannya kalian nanti 2,5 tahun atau 2,8 lah paling banter itu kalian sudah selesai, sudah diwisuda. Itu kenyataan, ya kenyataan yang kita alami, yang kita sudah jalani. Jadi ini yang semester 5 ini kan ini sudah magang ya ini ya, kakak kelas kalian ini. Itu begitu, mesti komentarnya mesti nggak kerasa ya, ngerti-ngerti besar lulus. Seperti itu. Memang nggak terasa. D3 itu singkat ya, cepat sekali selesai. Ya, singkat sekali. Kemudian yang ketiga, pilihan jurusan yang bervariasi. Ini D3 memang banyak jurusan yang bisa kalian pilih ya. Di AMIK memang kita informatika komputer, kalau di ABA kita bahasa Inggris ya. Namun demikian,
kalian nanti juga mendapatkan ilmu manajemen yang ini yang menjadi bekal untuk bekerja nanti ya, ilmu manajemen, kemudian karakter ya, karakter yang materi-materi yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Nah, ini sangat penting. Nah, terkait dengan pendidikan karakter ini, sekarang ya perusahaan-perusahaan itu yang pertama kali dipilih dalam rekrutmen pegawai adalah karakternya. Ya, karakternya bagaimana, attitude-nya seperti apa. Ya. Itu yang dipilih pertama kali. Baru yang kedua itu keterampilannya, skill-nya. Di Jepang, ya, kalau pas rekrutmen pegawai, pasti yang pertama kali dites ya adalah karakternya, attitude-nya. Kenapa demikian? Karena kalau karakter itu susah untuk diubah ya. Jadi kalau dunia kerja tidak mau ya lama-lama untuk mendidik karakter pegawainya, dia memilih karakter yang paling yang diutamakan ya, dia memilih yang utama itu karakter dulu, baru keterampilan. Keterampilan dapat dilatih secara singkat. Tapi kalau karakter lama, bisa diubah, tapi perlu waktu lama. Perusahaan tidak mau. Ya. Nah ini tugas di perguruan tinggi, ya di sekolah-sekolah itu adalah memberi pendidikan karakter. Nanti kalau di Amik KPS Jepang ada mata kuliah interpersonal skill, ya. Kemudian Pancasila pun itu pendidikan karakter, agama, pendidikan karakter itu. Ya. Jadi nanti kalian meskipun jurusan bahasa Inggris, kalian juga mendapat itu tadi ilmu manajemen dapat, pendidikan karakter dapat, ya ilmu komputer juga dapat. Ya. Karena ini yang dibutuhkan nanti di dunia kerja. Sebaliknya di Amik juga demikian. Meskipun jurusan komputer, kalian yang di jurusan Amik ya di jurusan ilmu komputer ya ini mendapatkan bahasa Inggris ya. Bahkan nanti kalau kita menerapkan kampus Merdeka ya, coba kalian nanti yang belum dengar kampus Merdeka coba browsing kampus Merdeka itu apa sih gitu. Ya, kampus Merdeka itu kita boleh mengambil mata kuliah di luar prodi kita. Mahasiswa Amik dapat mengambil mata kuliah di ABA. Mahasiswa ABA dapat mengambil mata kuliah di Amik. Ya, tentunya sudah kita tentukan dulu ya mata kuliahnya apa-apa yang bisa diambil oleh mahasiswa Amik atau ABA. Ya. Jadi bisa lintas prodi. Itu jadi ini ide baru dari Pak Menteri yang baru Pak Nadiem ya, seperti itu dari kampus Merdeka belajar. Jadi kita tidak hanya terkungkung di kampus kita, ya, tapi kita juga bisa mengambil prodi lain. Ya, tentunya nanti kalau kalian nanti kita nanti kalau semester depan sudah bisa menerapkan itu, kalian bisa mengambil program kampus Merdeka ini, ya, itu hak mahasiswa, ya, hak mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Ya. Makanya itu kita tetap sudah prepare untuk menyiapkan kurikulum kampus Merdeka. Ya, itu memang baru ini ya, baru tahun ini, baru tahun ajaran baru ini. Ya. Ini yang mencetuskan Menteri yang baru Pak Nadiem. Ya, yang
keempat, prospek kerja yang besar dan peluang untuk melanjutkan ke jenjang ekstensi atau S1 ini maksudnya ya. Ekstensi itu S1. Jadi kuliah di pendidikan vokasi, ya, prospek kerjanya besar dan peluang untuk melanjutkan ke jenjang S1 juga besar. Ya, jadi anak-anakku ini memang D4 sekarang itu setara dengan S1 terapan. Jadi kalau nanti kalian misalnya sudah bekerja, ingin kuliah lagi, ya kalau ingin tetap di lajur vokasi, kalian bisa ngambil D4. Ya, itu sarjana terapan. Ya. Jadi gelarnya STR. Kalau kalian nanti yang di diploma 3 itu gelarnya AMD. Kalau di AMIK itu AMDcom. Kalau di bahasa Inggris itu AMD Linguistik. Dan nanti kalau melanjutkan ke diploma 4, D4, itu kalian gelarnya sarjana terapan. Kenapa dikatakan terapan? Itu tadi ilmu kalian yang dapat bisa langsung diimplementasikan, diterapkan di dunia kerja. Nah, itu yang diinginkan oleh pemerintah ya. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan, kita memang mendukung ya. Kita harus mendukung program-program dari pemerintah. Lulusan vokasi lebih disukai perusahaan. Nah, ini tidak dipungkiri, ya. Ini kenyataannya demikian. Tetapi karena vokasi memang programnya, kurikulumnya itu memang siap bekerja, ya. Siap bekerja, lulusannya di-set, ya, disiapkan untuk siap bekerja. Kenapa perusahaan itu lebih menyukai pendidikan vokasi, lulusan dari pendidikan vokasi? Satu, ya, yang pertama adalah karena mempunyai sertifikat profesi. Jadi nanti ada mata kuliah tertentu yang diujikan, ya, yang diujikan. Kemudian kalau kalian nanti sudah lolos dari mata uji tersebut, kalian akan mendapatkan sertifikat profesi. Ya. Atau kalau tidak, kalian pada waktu magang, ya, itu kalian nanti setelah selesai magang diberi sertifikat profesi oleh dunia usaha atau tempat magang kalian. Ya. Nanti kalian semua diberi sertifikat profesi tadi. Ya. Jadi kemampuan ini menunjukkan kalau sudah kalian sudah mempunyai sertifikat profesi, itu kemampuan, skill kalian sudah diakui. Itu. Ya. Nanti kalau sudah magang, ya, selesai magang mendapatkan sertifikat profesi. Ya. Nah kalau beruntung, ya, pada saat magang kebetulan perusahaan membutuhkan tenaga kerja, ya. Terus kemudian menilai kalian itu punya kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan mereka, ya, dunia kerja, ya, pastilah kalian akan direkrut, ya, seperti itu. Seperti di Daihatsu ini ya, kampus sebelah kita itu yang tetanggaan dengan kita itu, dia senang sekali kalau menerima mahasiswa magang, karena itu tadi dia tidak repot-repot untuk membuka loker, membuka lowongan kerja. Dari magang tadi dia kemudian bisa menilai attitude-nya, keterampilannya, ya. Dari mahasiswa magang tadi, ya, kalau memang itu cocok, dinilai bagus oleh perusahaan, pasti akan direkrut. Seperti itu, ya. Itu manajernya kemarin yang menyampaikan seperti itu. Dia tadi senang sekali waktu saya mengantarkan mahasiswa magang, beliau mengatakan seperti itu. Dia sangat welcome sekali kalau ada mahasiswa mau magang di tempat Daihatsu. Ya, itu.
Kemudian pengalaman magang ini sebagai pertimbangan yang potensial bagi perusahaan dalam merekrut para lulusan jurusan vokasi. Ini tadi, ya. Nah, ini karena apa? Karena dia sudah tahu kinerjanya bagaimana, ya, attitude-nya bagaimana, disiplinnya seperti apa, ya, dia disiplin atau tidak, ya. Dia gampang menyesuaikan diri atau tidak, terus kemudian cara berkomunikasinya itu baik atau tidak, ya, semua nanti bisa dilihat pada saat magang. Nah, kami ya dari kampus berharap pada saat magang nanti itu mahasiswa kita bisa direkrut, ya, direkrut oleh perusahaan yang bekerja sama dengan kita tadi, ya. Kalaupun kalian nanti misalkan magangnya ingin mencari perusahaan sendiri, boleh. Tapi kalau mau ditempatkan oleh kampus, ya harus mengikuti aturan kampus, ya. Ini kita bermitra dengan perusahaan ini. Nah, kamu harus magang di sini ini, ya, itu salah satunya seperti itu. Tapi kalau kalian nanti ingin magang di tempat perusahaan yang kalian pilih sendiri, juga diperbolehkan. Ya. Oke, ya tidak terasa, ya sudah selesai ya materi saya hari ini. Ya. Nanti saya jam 10 juga ada Zoom lagi dengan L2 Dikti. Ya. Jadi kita di perguruan tinggi swasta itu kita di bawah L2 Dikti. Kepanjangan tangan dari Kementerian Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti jam 10 ada sosialisasi secara virtual, ya, dengan Zoom juga. Ya. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan beasiswa. Kalau saya melihat temanya itu berkaitan dengan beasiswa, makanya saya ingin ikut mengikuti. Mungkin ada ada informasi-informasi yang penting bagi kami dan bagi kalian, ya. Itu nanti beasiswa mahasiswa atau beasiswa untuk dosen, ya, nanti ini saya ingin mendengarkan nanti jam 10, ya. Oke. Tolong di-unmute semua, ya. Di-unmute semua. Iya, dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada kalian yang ingin bertanya atau sharing. Ada yang sharing? Mbak Amanda Suci Maharani. Selamat datang. Bisa belum bisa dengar saya? Nggak dengar? Sama saya nggak dengar. Mbak Amanda? Nggak dengar suara saya? Dengar? Dengar, ya. Mana suaranya volumenya kurang keras, ya. Saya nggak dengar. Melihat gestur Mbak Amanda dengar suara saya, ya. Oke, Mas Mudaful. Nah, ini kalian saya sapa. Tadi saya belum menyapa Mas Mudaful. Mas Mudaful ambil jurusan apa, Mas? Informatika juga, ya, di AMIK, ya. Informatika. Informatika, ya. Dari SMK atau SMA kemarin? Dari SMK atau SMA?
SMA, Bu. Oke. SMA. SMA, ya. Ya, jadi intinya untuk materi hari ini, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang siap kerja. Kalian pasti ingin begitu lulus ingin mendapatkan pekerjaan. Betul tidak kesimpulan saya? Kalian lulus inginnya pasti mendapat pekerjaan atau bisa bekerja. Mana yang Anda inginkan? Saya memilih pendidikan vokasi di Amik dan ingin bekerja. Agak ini ya, agak berisik ya. Ya, saya ulangi lagi ya, tadi berisik sekali. Kalian memilih lanjut kuliah di Diploma 3 dan di Istibank karena kalian ingin segera mendapatkan pekerjaan. Pasti itu ya yang Anda inginkan ya. Dan Anda tidak salah pilih. Dan Anda tidak salah pilih kalau kalian memilih pendidikan vokasi ya, yang notabene adalah Amik, Aba, dan Istibank ya, untuk mewujudkan ya cita-cita kalian begitu lulus harus segera dapat pekerjaan. Oke. Baiklah, untuk materi hari ini saya akhiri sekian dan saya tentunya berharap nanti kalian betul-betul rajin, tekun ya untuk kuliah di Amik Aba Istibank agar nanti keinginan kalian dan keinginan kita semua ya, keinginan dari manajemen kampus juga pengennya begitu lulusan dari Amik Aba Istibank begitu lulus harus langsung kerja. Gitu ya. Dan nanti dari kampus pun tidak akan lepas ya, pasti akan membantu kalian semua. Kita ada BKK ya. BKK tugasnya adalah apa? Memberi informasi, membantu ya. Kemudian juga kalau pas ada perusahaan membutuhkan nanti kalian disalurkan ya, diantar untuk tes dan sebagainya. Itu memang tugas dari BKK dan kami ada itu BKK ya. Jadi kalian nanti begitu lulus tentunya tidak akan dilepas begitu saja. Tetap kita pantau ya. Tetap kita pantau. Kalau perusahaan-perusahaan membutuhkan pasti kita lulusan kami ya yang sudah alumni kami pasti kita panggil untuk kita memberi informasi kalau ini perusahaan ini membutuhkan bahasa Inggris atau membutuhkan ilmu komputer. Ya pasti kita tidak akan lepas begitu saja. Oke, baiklah anak-anakku ya kalian semua. Saya akhiri untuk materi hari ini. Ya. Kemudian sampai ketemu minggu depan dan tak lupa jaga kesehatan ya. Kemudian juga jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan nanti mungkin tetap kalian ada tatap muka secara langsung di kampus. Cuma kami nanti kita perlu rapatkan ya nanti bagaimana nanti bentuknya seperti apa, persiapannya seperti apa ya. Karena apa? Karena kalian pun dan kampus dari manajemen kampus pun ingin ketemu kalian secara langsung juga. Kalian pun juga pasti pengen ketemu teman-teman kalian juga ya. Jadi nanti kita persiapkan dulu ya karena kita ini ya terbentur oleh peraturan protokol ya, protokol yang diatur oleh pemerintah Surakarta ya. Jadi nanti kalau kita mengundang kalian ke kampus jangan sampai kita melanggar protokol tersebut. Pasti nanti ada sesi yang kita bisa tatap muka secara langsung. Ya. Ya baiklah anak-anakku, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.